Guns. Lots of guns. Dari dunia seorang legenda yang bernama John Wick, kita akan kembali ke New York tahun 1950-an. Bagaimana kisah legenda lainnya yang bernama Winston Scott naik ke puncak penguasa kriminal di Hotel Continental yang fenomenal. Kisah epik perjuangan seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa dengan kakaknya, bertahan hidup di kerasnya kehidupan jalanan kota New York, dan akhirnya bisa merebut Hotel Continental dari bos kriminal paling barbar yang pernah ada. Dia berjuang bersama teman-temannya melewati pertempuran hidup dan mati demi merebut dan membalas perbuatan bos Hotel Continental ke keluarga mereka. Penuh pertarungan dan adegan action baku hantam, gelut, dan gunfight dari jarak dekat. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. New York tahun 1955. Dua orang anak dikejar oleh petugas kepolisian. Kedua anak itu ditahan di penjara di kota New York. Winston, sang adik, sangat ketakutan dan bingung dengan kejadian yang mereka alami. Frankie, sang kakak, menenangkannya. Mereka akan baik-baik saja. Jangan katakan apa-apa ke orang ini. Dialah pelakunya. Bertahun-tahun kemudian, inilah Frankie yang sudah dewasa. Dia baru keluar dari kamar rahasia bosnya yang bernama Cormac. Orang ini bernama Lawrence, penjaga tempat itu, memergoki Frankie. Frankie ingin Lawrence tak mengadukannya karena dia juga tahu rahasia Lawrence. Dia sering berselingkuh dengan istri teman-temannya. Mereka akan saling menjaga rahasia masing-masing. Frankie masuk ke sebuah pesta. Saat itu malam perayaan tahun baru. Banyak orang di sana yang mengenalnya dan memanggil-manggil namanya. Ini adalah sebuah klub rahasia. Banyak kegiatan ilegal yang terjadi di sana. Inilah orang yang bernama Cormac yang memanggil Frankie. Orang ini adalah pemilik klub ilegal ini, sekaligus gangster paling berpengaruh di kota New York. Cormac mengenalkan Frankie ke teman-temannya. Cormac memungutnya sejak kecil. Hingga dewasa, Frankie menjadi orang yang hebat dan bisa diandalkan. Frankie memberi salam dan pergi dari sana. Frankie tampak berpura-pura baik di depan Cormac. Dia sudah merencanakan sesuatu. Frankie keluar dari sana dan berjalan ke suatu tempat. Dia memasuki stasiun bawah tanah. Seseorang telah menunggunya. Orang ini bernama Ben. Mereka berjalan menuju terowongan kereta api, memasang sesuatu, lalu menaiki tangga menuju lorong di atas terowongan. Frankie telah menyiapkan rencana untuk membobol pintu brankas milik bosnya Cormac, tepat di pergantian tahun baru. Ketika semua orang sedang sibuk merayakan tahun baru, kereta lewat melintas menabrak jangkar yang disiapkan Frankie, dan itu membobol ruangan brankas. Bersamaan dengan bunyi kembang api yang keras, pintu brankas terbuka paksa. Frankie dan Ben memasuki ruang penyimpanan harta Cormac. Banyak batangan emas di dalam sana. Ternyata inilah yang diincar Frankie. Frankie mengincar sebuah kotak mesin pencetak koin kuno. Ben ternyata mengkhianatinya. Dia juga menginginkannya dan menodongnya dengan pistol. Give me the piece. You really want to do this? Frankie memberinya peringatan. Tak mudah lolos setelah pencurian ini. Ben tak peduli. Dia hanya ingin kotak mesin milik Cormac. Dia salah orang. Frankie menembaknya. Sayang tembakan itu sampai ke ruangan atas. Kekacauan terjadi. Lauren bersama puluhan anak buah Cormac memeriksanya. Lauren sangat kaget. Frankie mencuri barang milik bos mereka. Frankie menembak gas. Asap memenuhi ruangan. Dia pun masuk ke lubang menuju ruangan bawah. Mereka mulai menembak. Frankie mulai melarikan diri dari tempat itu. Selamat menikmati gunfight. Ternyata Frankie sekarang adalah orang yang sangat ahli dan berbahaya. Semua anak buah Cormac hanya menjadi korban sia-sia.
Frankie berhasil sampai ke gedung paling atas dan melompat dari jendela. Tumpukan sampah sudah disiapkan di bawah menyambut tubuhnya. Salah satu anak buah Cormac sudah menduganya dan langsung menembak. Saat mengganti peluru, Frankie keluar. Saat itulah sebuah mobil menabraknya. Istri Frankie bernama Yen tiba, meminta Frankie masuk ke mobil. Mereka segera kabur dari tempat itu, diberondong peluru. Inilah The Continental. Sementara itu di London, inilah adik Frankie, Scott Winston yang telah dewasa. Dia berpresentasi di depan calon investornya, Tuan Davenport. Menurut Winston, ada satu peluang kecil di saat semua orang-orang kaya berlomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, yaitu lahan parkir. Ribuan mobil terparkir setiap harinya. Itu adalah sumber uang yang sangat besar. Winston telah menyiapkan semuanya, perizinan tanah, izin pembangunan gedung, dan lain-lain. Tapi sayangnya Davenport kurang yakin dengan keuntungan yang ditawarkan Winston. Winston merasa itu tak masalah. Dia hanya memberitahu jika mereka akan melewatkan kesempatan emas. Winston akan pergi. Tiba-tiba istri Davenport yang bernama Rosalie tiba-tiba datang. Dia merasa bosan dan ikut mengobrol di sana. Dia merendahkan tawaran Winston kepada suaminya. Suaminya sangat kaya raya, tapi justru ditawari bisnis lahan parkir. Wanita ini menyinggung seseorang yang terkenal yang memiliki brand milik suaminya. Brand terkenal yang dipakai orang-orang kaya, seperti David Bowie, seorang penyanyi top. Winston menebak Rosie kenal dengan manajer David Bowie, yaitu Tony. Ternyata orang itu adalah salah satu investor terbesarnya. Winston menelpon Tony. Dan orang ini berbicara dengan Rosalie, meyakinkan wanita ini. Wanita ini malu karena perkataan Winston benar. Akhirnya Davenport setuju. Dia akan mengirimkan uangnya ke Winston. Malamnya di kamar hotel. Pintu hotelnya diketuk. Ternyata itu Rosalie. Ternyata mereka bekerja sama untuk menipu Davenport. Mereka merayakan keberhasilan mereka. Wanita ini cuma istri muda. Dia memang berniat menguras uang suaminya. Ditawari untuk menipu dengan Winston yang tampan, tentu dia setuju. Winston hanya memanfaatkan wanita yang kesepian ini. Rosalie sedang di kamar mandi. Tiba-tiba dia merasakan ada yang janggal dan memperhatikan sekeliling kamar. Ada yang datang. Tiba-tiba dari belakang ada 3 orang yang menyergapnya. Winston terlibat baku hantam. Seorang pelayan wanita tiba dan membantu melumpuhkan Winston. Dia akhirnya diculik dan akan dibawa ke Amerika. Orang-orang ini adalah suruhan ketua gangster Cormac. Cormac memarahi Lawrence dan ketiga kepala penjaganya. Dia meminta Lawrence menembak orang-orang yang lalai ini. Shoot Mr. Avery for me. Sir. Tapi Lawrence tak bisa melakukannya. Cormac sangat kecewa. Kotak yang hilang dicuri Frankie adalah harta berharganya. Keluarganya akan dalam bahaya karena kotak itu hilang. Ternyata Cormac adalah pengelola hotel Continental yang legendaris. Hotel yang berdiri di atas klub ilegalnya. Cormac memberi mereka pilihan, meninggalkan kelompok tapi keselamatan keluarga mereka akan terancam, atau melompat dari lantai ini ke bawah. So you got a choice to make. Orang-orang ini pucat dan terdiam. Winston dikeluarkan dari mobil. Dia akan dibawa ke dalam hotel. Dia disambut oleh seorang resepsionis dan meminta maaf kalau Winston kurang nyaman. Tiba-tiba anak buah Cormac terjatuh dari lantai atas. Winston segera dipaksa masuk, memasuki lorong-lorong dan ruangan, dan naik ke lift dibawa ke ruangan teratas. Winston diminta duduk. Mereka sudah saling kenal. Yang Winston tahu kakaknya sudah sukses di sini sejak dia direkrut Cormac. Winston ingin tahu apa yang terjadi. Cormac mengatakan kakaknya sepertinya teralihkan dan berubah sejak dia mempunyai pacar. Frankie mencuri sesuatu darinya. Yang dia ambil adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dia ingin tahu keberadaan Frankie. Where's Frankie, Winston? I don't give a shit about him. Jika dia menolak, seluruh orang di sini akan memburunya. Winston pun sadar jika dia hanya dijadikan umpan agar Frankie menyelamatkannya. I see what this is about. Dia memberitahu jika dia dan Frankie sudah putus hubungan sejak lama. Frankie tak akan peduli dengannya. Mereka sudah tak saling peduli. Cormac tentu tak percaya. Dia meminta Winston mencarinya. Jika tidak, dia akan tahu betapa berbahayanya berurusan dengannya. Find him. Winston tak peduli. Dia bisa mencarinya sendiri.
So find him yourself. Tapi ujung-ujungnya Cormac melepaskannya dan menyuruhnya pergi. Cormac menyuruh asistennya Karun untuk mengantarkan Winston ke bawah dan memerintahkan anak buahnya yang lain tak melepaskan mata dari Winston. Ikuti dia. Follow him. Winston diantar Karun ke lift dan berhasil keluar selamat dari sana. Inilah hotel terkenal The Continental yang kita kenal di masa depan, tempat di mana sang legenda John Wick sering muncul. Kota New York yang sibuk dan penuh kriminalitas tinggi. Seorang detektif wanita bernama Da Silva berselingkuh dengan atasannya sendiri, Matthew. Mereka memang sudah lama menjalin hubungan gelap ini. Sedangkan Matthew telah mempunyai istri. Dia tak sengaja menjatuhkan cincin emasnya. Da Silva tak masalah dengan itu. Mereka cuma senang-senang. Walaupun sebenarnya Matthew berharap lebih dengan wanita ini. Da Silva akan pergi duluan, meminta Matthew mengunci pintu jika ingin pergi dari apartemennya. Sementara itu di tempat lain, sedang terjadi transaksi jual beli senjata. Sekelompok orang sedang menyandera dan menahan orang-orang yang menjual senjata. Ketua kelompok gangster Rusia yang bernama Uzan ingin memberi mereka pelajaran karena mereka menjual tak sesuai harga dan mengacaukan harga pasar. Tapi kelompok yang terdiri dari 3 orang ini terlihat santai, bahkan memprovokasi Uzan. Uzan pun marah mendekati wanita bernama Lu. Uzan meremehkan kelompok ini, membawa wanita saat berdagang senjata. Uzan bersiap akan menembak. Tapi malah dia yang terkena. Orang-orang ini malah membalikkan situasi. Semua kelompok Uzan dihabisi. Mereka lalu mendekati Uzan dan mengejek keadaannya. Miles memperingatkan Uzan agar bosnya tak bermain-main dengan mereka. Mereka memang kelompok kecil, tapi mereka akan melawan jika ditindas. Dia boleh melapor ke bosnya. Uzan segera keluar dari sana, masuk ke mobil dan cepat-cepat pergi. Seseorang mengawasi dan memotret Uzan yang kabur dari tempat itu. Itu Da Silva. Detektif ini sedang menyelidiki kasus perdagangan senjata. Dia mengikuti Uzan hingga ke Hotel Continental. Da Silva lalu menelpon Matthew tentang penyelidikannya. Tersangkanya masuk ke Hotel Continental. Dia akan mengikutinya. Matthew pun kaget, tempat itu berbahaya. Meminta Da Silva jangan masuk, jangan dikejar. Do not pursue. I repeat, do not pursue. Tapi Da Silva tak mendengarkannya dan bersiap menyeberang jalan. Untunglah Matthew datang tepat waktu menghentikan Da Silva. Dia langsung membawa Da Silva masuk ke mobil dan mengajaknya bicara di sebuah gang. Da Silva memarahi Matthew. Kenapa menghentikannya? Matthew menyeretnya. Kenapa dia mengejar sampai ke hotel ini? Wanita ini merasa marah karena dihalangi. Pemasok senjata yang dia kejar ada di dalam. Matthew pun berkata, hotel itu bukanlah level mereka. Itu adalah tempat paling misterius dan berbahaya di kota New York. Jangan coba-coba masuk. Dan Matthew pun pergi. Da Silva memandangi bangunan hotel itu dengan penasaran. Sementara itu Winston mendatangi kenalan lamanya yang bernama Charlie. Charlie dan gengnya pernah menolong Winston dan kakaknya dulu. Orang ini sangat menghargainya. Dia gembira dan mempersilahkan Winston untuk masuk. Hey guys, you remember Winston, right? Whoops. This little prick used to take money off me. Mereka mendengar Winston sudah sukses sekarang di London. Charlie pun bicara, kota New York sekarang menjadi tempat yang buruk. Kejahatan di mana-mana, perang antar geng sering terjadi, dan sampah bertumpuk. Pemerintah kota dalam kondisi buruk. Mereka pun masuk ke dalam. Winston bercerita jika dia diculik Cormac saat di London. Winston pun kesal. Dia diseret karena masalah yang dibuat Frankie. Dia mencuri barang berharga milik Cormac. Dia harus menemukan Frankie sebelum Cormac menemukannya. Charlie pun memberitahu sebuah tempat bernama Dojo Burton Karate. Dulu Frankie sempat jadi penyeludup senjata dengan teman veterannya di sana. Orang itu yang memiliki Dojo Burton Karate. What are you gonna do? I'm gonna find Frankie before Cormac does. How can I help you? Winston lalu meminjam sebuah mobil. Charlie dengan berat hati meminjamkan Mustangnya. My God. Tetap tutupi dengan terpal ketika dia parkir. Except for this. Tiga orang penjual senjata tadi tiba di sebuah tempat. Lu meminta Miles kakaknya berhenti dari bisnis ilegal ini. Terlalu banyak risiko yang harus mereka hadapi. Miles menenangkan adiknya. Dia akan mencari pembeli lagi. Tapi Lu tak yakin ini akan berhasil. Makes us whole for the next 18 months. I don't want this in our house anymore. Miles berjanji akan berhenti setelah berhasil menjual semua stok senjata mereka.
Lou ke depan dojo yang ternyata adalah dojo Burton Karate. Kaca toko mereka pecah. Miles datang berniat untuk membantu. Lou menolak bantuannya. Mereka kembali berdebat. Ayah mereka telah meninggal. Lou menganggap jika kakaknya tak peduli dengan dojo ini. Miles merasa butuh biaya banyak untuk merawat dojo ini. Sedangkan dojo mereka saat ini sangat sepi. Miles ingin dojo ini dijual. Tapi Lou tetap ingin mempertahankannya. Miles pergi meninggalkan adiknya. Winston sudah tiba di depan dojo. Dia langsung menutupi mobil Mustang Charlie. Ternyata dojo itu terletak di wilayah pecinan. Banyak orang-orang Asia melihat kedatangan Winston. Dia memasuki dojo ini dan melihat sekeliling. Lou keluar dan mengaku dia pemiliknya. Dia menyiapkan senjata di gagang pintu. Dia curiga dengan orang ini dan bertanya apa tujuannya. Mengira Winston ingin latihan di dojo mereka. Winston mengajak Lou berkenalan. Winston berkata dia mencari kakaknya, namanya Frankie. Lou langsung marah dan mengusir Winston. Mereka tak ingin berurusan dengan Frankie dan keluarganya. Pasti dia akan membawa masalah juga. Tiba-tiba ada suara berisik di bawah. That's how it is. Frankie's brother. Take me. Winston segera menodongkan senjatanya ke gadis ini. Dia ingin Lou mengantarkannya ke dalam. Ada pintu rahasia di tengah dojo yang mengarah ke bawah. Lemmy dan Miles langsung menodongkan senjata, dan Lou dengan cepat merebut senjata Winston. Mereka bertanya siapa dia. Lou memberitahu jika dia adik Frankie. Winston mendapat kabar Frankie bekerja di sini. I thought my brother might be in trouble. In hindsight, that was a mistake. That ascot was a mistake. It's a cravat. Dan mereka berteman. Lou yang sudah muak dengan urusan Frankie pergi dan membiarkan Miles dan Lemmy mengurus Winston. Miles ingin Winston membuktikan jika dia adik Frankie. Winston menyebut nama lengkap kakaknya, Francis Patrick Scott. Lemmy langsung yakin karena tertulis di kalung tentaranya. Winston pun jujur, dia sudah lama tak berjumpa dengan kakaknya. Dia seharusnya tak di sini, tapi dia perlu menemukannya. Dia perlu bantuan. Miles selalu mengajak Winston ke ruangan yang lain. In there. Banyak senjata di sana, dan lebih banyak peralatan senjata yang akan dirakit. Mereka bercerita tentang Frankie. Mereka dulu berada di batalion yang sama waktu tentara. Setelah perang usai, mereka menyelundupkan senjata bersama. Tapi suatu hari Frankie menghilang. Mereka terluka dan kehilangan senjata dan uang. Dan mereka mendapat kabar Frankie bekerja di Hotel Continental milik Cormac. Mereka tahu itu klub buat assassin profesional. Mereka merasa Frankie cocok untuk pekerjaan itu. Lemmy memberitahu Frankie sering ada di kota Alphabet. Winston akan pergi, meminta izin untuk mengambil kembali senjatanya. May I? You may. Tapi Miles justru memberinya senapan yang lebih besar. Dia akan membutuhkannya. Winston segera memasukkan perlengkapan itu ke mobilnya. Ada beberapa orang Tiongkok yang mengawasinya. Orang ini memberi pesan ke seorang anak. Sementara di tempat lain, Ben yang ditembak Frankie di brankas masih hidup. Dia sedang disiksa parah oleh seseorang. Ada 2 orang di sana. Mereka adalah 2 assassin yang dikirim oleh High Table, sebuah organisasi kriminal yang sangat dalam dan yang memiliki Hotel Continental yang sebenarnya. Ben meminta ampun. Frankie yang mengambil kotak itu. Dia tak tahu apa-apa. Wanita ini berkode Kiddy. Dia berkata ke Ben, harusnya dia sadar mereka bekerja untuk siapa. Ben tetap menyalahkan Frankie. Dia mengaku tak tahu Frankie berniat mencuri. Tapi wanita ini tahu Ben juga terlibat. Mereka mencuri sesuatu yang sangat berbahaya. How much you got paid to steal it? 40 grand. Algojo ini bertanya, apa mereka akan menghabisi Cormac? Kiddy menjawab tahan dulu dan memberi kode ke temannya. Habisi orang ini, dan Ben kembali dihajar. Da Silva mendekati Hotel Continental. Dia memandangi penjaga hotel dan sempat ragu-ragu. Penjaga hotel mempersilahkannya masuk. Da Silva tak mengira hotel ini memiliki banyak tamu. Da Silva memesan minuman ke bartender dan membayar dengan uang dolar. Penjaga bingung. Transaksi di dalam hotel menggunakan koin khusus. Seseorang memberi kode ke bartender untuk menerimanya. Da Silva mencoba melihat keadaan di sekeliling. Setiap orang, bahkan pelayan, memiliki senjata.
Dia mencoba memesan kamar, tapi resepsionis menolak. Kamar mereka sedang penuh. Dia merekomendasikan hotel lain yang lebih bagus. Wanita ini juga membawa pistol. Da Silva melihat ada orang yang membayar bartender dengan koin khusus. Da Silva akhirnya meninggalkan hotel itu. Caron, si manajer, keluar mengamati Da Silva. Winston menuju kota Alphabet. Tak sengaja dia melihat poster film. Akhirnya dia sadar di mana kakaknya berada. Dia segera memutar mobilnya di tengah jalan. Winston tiba di sebuah teater tua dan memarkirkan mobilnya, menutupinya dengan terpal. Lalu dia memasuki gedung. Tiba-tiba layar proyektor menyala. Dia melihat seseorang yang duduk. Winston mengira itu Frankie. Tapi itu hanyalah jebakan. Seorang wanita membuat Winston tergantung. Dia mau menghabisinya, tapi Frankie keluar menghentikannya. Winston? Frankie. Dia melepaskan Winston dari gantungan. Orang ini adalah adiknya. Wanita bernama Yen ini kaget Frankie punya adik. Dia protes kenapa adiknya bisa tahu tempat ini. Frank menginterogasi Winston. Winston memberitahu jika Cormac mengincarnya. Winston protes. Frankie telah melibatkannya. Cormac menculiknya dari London. Dia tak peduli tentang hidup Frankie, tapi dia telah membuatnya terkena masalah. Sekarang dia harus pergi dari sini. Frankie menolak dan memilih melawan. Winston terus membujuk Frankie dan berkata dia bisa membantunya dan mengeluarkannya dari masalah ini. Tapi Frankie dan istrinya menolak. Winston berusaha membujuknya. Kenapa dia melakukan ini? Cormac bukanlah hal yang bisa dia lawan. Mereka berdua tahu ada sindikat kriminal yang sangat kuat di belakangnya, jauh lebih besar dari kota ini. Frankie menunjukkan kotak pencetak koin yang dia curi dari Cormac. Kelompok yang disebut Nile memberinya pekerjaan untuk mencuri benda ini. Cormac wants you dead over this thing? Mereka menjanjikan kebebasan dan uang yang sangat banyak, tapi mereka justru mengkhianatinya dan membuat Frankie diburu. Frankie tahu orang yang mengontrol Cormac sangat ditakuti. Mata-matanya ada di mana saja. Frankie mengaku salah langkah, tapi dia tak bisa mundur lagi. Winston mengaku dia bisa menolongnya. Dia punya banyak uang sekarang. Mereka berdua bisa pergi kemana saja. Dan orang-orang Cormac sudah sampai di depan gedung teater itu. Mereka menemukan mobil Winston, membuka peralatannya, menyiapkan bazooka, dan tembakan dimulai. You have another plan? Mereka harus pergi. Tapi Yen, wanita yang dinikahi Frank di Vietnam, menolak pergi. Ini rumah mereka. Wanita ini mulai ngambek. Dia ingin tetap di sini dan melawan. Frankie membujuknya. Tak ada yang tersisa untuk mereka di sini. Frankie memohon. Tapi perempuan ini terlalu keras kepala. Sudah menganggap ini rumah mereka. Winston menyuruh mereka pergi sekarang. Anak buah Cormac mulai memasuki gedung. Naik ke atas, memeriksa ruangan demi ruangan. Tak ada siapa-siapa di sini. Mereka telah ditipu. Ini bukan gedung yang mereka cari. Dan ternyata Winston cukup pintar. Dia tahu telah diikuti. Sengaja menutupi terpal ke mobil lain. Dan mereka berhasil pergi dari sana. Frankie akhirnya berhasil membujuk istrinya Yen. Dia akhirnya mau ikut dan sudah di mobil. Dan Winston segera memacu mobilnya. Yen masih merasa kurang senang, menatap Winston dengan tajam. Winston mengatakan rencananya, mereka akan ke tempat Charlie dulu. Yen masih marah dan merasa Winston lah penyebab mereka ketahuan. Winston mengejek Charlie, dia pandai memilih istri. She's delightful. Frankie pun heran, kenapa dia tak pergi saja ketika Cormac melepaskannya. Winston enggan mengakuinya, tapi Frankie tetaplah kakaknya. Hanya Frankie yang dia punya. Mereka tiba di tempat Charlie. Charlie menyambut kedatangan mereka. Charlie senang Winston berhasil membawa kakaknya. Frankie berusaha menenangkan Yen. Yen masih menyesal tak segera menghabisi adiknya. Tapi bagi Frankie, Winston sudah menyelamatkan mereka. Anak buah Cormac yang mengejar mereka karena kesalahannya. Perempuan keras kepala ini pergi meninggalkan Frankie. Dia ingin memastikan keadaan di sekitar. Memastikan apakah ada yang mengikuti mereka. Caron pun melapor ke Cormac. Frankie dan Winston telah mengecoh tim pemburu mereka. Cormac meminta Caron menyewa tenaga dari luar. Cormac merasa di antara tamu mereka pasti ada yang mau. Give me the weirdos. Yes, sir. Dia ingin Caron memanggil si kembar. Caron mendatangi sebuah kamar. Kedua orang inilah yang disebut si kembar, sepasang asasin berbahaya yang kembar. Dia menyampaikan pesan Tuan Cormac kepada orang ini berdua. Ada tugas mendadak untuk mereka.
Da Silva sedang mandi. Tiba-tiba dia mendengar suara di luar. Dengan pistol dia memeriksanya. Di mejanya ada berkas dokumen. Itu dokumen rahasia data-data Frankie Scott alias Frankie. Dia dinyatakan hilang saat bertugas di tentara. Siapa yang meletakkan ini di kamarnya? Sementara itu di tempat Charlie, dulu mereka dibesarkan dan diselamatkan Charlie dari jalanan. Sejak remaja mereka berpisah. Winston punya bakat bisnis seperti ayah mereka. Tapi kegagalan bisnis ayah mereka membuat keluarga hancur. Lalu ayahnya berhutang kepada Cormac. Itulah yang menjadi akhir dari mereka. Bagi Winston, Frankie lebih parah. Karena justru bekerja untuk Cormac, Frankie punya rencana sendiri, tapi dia telah gagal. Don't you ever compare me to him again. Winston kecewa pada kakaknya yang tak pernah menghubunginya, bahkan melarangnya menjenguknya saat dia di penjara dan tak mau menemuinya saat bebas. Frankie memberitahu jika dia tak mau melibatkan Winston ke kehidupan berbahayanya. Dia hanya ingin Winston sukses dan tak seperti dirinya. Mereka berdua berdebat. Frankie mengatakan dia susah payah menjauhkannya dari ini dan memberitahu terkadang mereka terpaksa memilih demi melindungi orang yang mereka sayangi. Why would you just cut me out like that? So that you could escape this life. Winston terdiam. So that you could lead a better one. Ternyata ada pengkhianat di tempat Charlie. Dia menelpon Cormac, memberitahu buruan mereka ada di sini, dan dia menyiapkan pistol. Ada hadiah besar yang akan menunggunya. Malam itu mereka akan berangkat. Frankie dan Winston sudah berada di dalam mobil, menunggu Yen. Tiba-tiba Yen menyerang rekan Charlie yang mau menembak. What the hell are you doing yet? Berteriak orang ini berkhianat dan orang-orang suruhan Cormac sampai dan mengejar mereka. Winston segera tancap gas dan orang-orang ini memburu mereka. Memberondong dengan peluru. Yen membalas menembak dari belakang. Ada orang yang melihat dari atas gedung. Itu orangnya Charlie yang disewa Winston. Dia menunggu di atap gedung dengan helikopter untuk membawa mereka. Mobil Winston memasuki jalan dan lorong yang sepi. Winston tak bisa mengendalikan mobil dan terbalik. Orang-orang ini datang menembaki mobil. Mereka berhasil naik ke lantai atas gedung ini. Orang suruhan Cormac menembak dan mengejar. Mereka pun berpisah untuk memancing lawan. Winston berhasil ditodong. Orang-orang ini bertanya di mana Frankie dan kotaknya. Dan Frankie muncul dari belakang. Winston dan Frank berhasil menghabisi orang-orang ini dengan susah payah. Winston sudah lama tak bertarung di sisi kakaknya. Salah satu anak buah Cormac mengejar Yen ke dalam sebuah apartemen warga. Dia menemukan jejak darahnya. Memasuki sebuah kamar, tapi wanita ini juga cepat. Baku hantam itu barbar. Dan Yen akhirnya berhasil mengalahkan orang ini. Assassin kembar sudah mulai menaiki gedung dan naik dengan lift. Akhirnya ketiga orang ini tiba di atap. Ketiganya menuju helikopter. Charlie tak ada di sana, hanya ada orang suruhannya. Tiba-tiba Yen tertembak.
Si kembar assassin sudah di sana. Frankie dan Winston membantu membawanya masuk. Si kembar juga menembak pilot, tapi masih meleset. Pilot berhasil menaikkan helikopter. Si kembar terus menembaki helikopter. Frankie menenangkan Yen. Dia akan baik-baik saja. Dia ingin Winston menjaga istrinya. Mereka berdua bingung. Frankie berkata jika yang diinginkan Cormac adalah dirinya dan kotak pencetak koin. Frankie pun melompat turun. Yen dan Winston sangat sedih. Frankie menghadap ke arah si kembar dan memegang pencetak koinnya. Dan Frankie tertembak. Mereka berdua histeris. Winston sangat sedih dan Yen tak menyangka akan kehilangan suaminya. Kotak itu dibawa ke Hotel Continental. Cormac meminta ahli kunci membuka kotak pencetak uangnya, tapi isinya hanya patung monyet. Cormac sangat marah telah ditipu Frankie. Winston dan Yen datang ke dojo Burton Karate. Hanya ini tempat yang terpikirkan oleh Winston, dan dia butuh senjata. Kembali ke masa lalu, tahun 1955 di kota Bronx. Frankie dan Winston saat itu sudah menggelandang di jalan, dan saat itu mereka bekerja untuk Cormac. Frankie menyiapkan botol berisi minyak dan menyalakan apinya. Winston tak tahu apa yang mereka lakukan. Winston sebenarnya hanya ingin ikut saja apa yang akan dikerjakan kakaknya. Ternyata mereka diminta untuk membakar toko saingan Cormac. Kedua anak kecil yang butuh makan ini pun melakukannya. Winston pun melemparkan botol yang berisi api. Seketika api menyebar. Ternyata masih ada orang di dalam toko dan berteriak. Winston tak menduga ada orang di dalam. Dia menangis dan menyesal. Frankie segera menggenggam tangan adiknya dan membawanya lari. Kenangan itu tak bisa Winston lupakan. Kembali ke masa sekarang, Winston melamun sedih pasca kematian kakaknya. Dia dan Miles mengambil jasad Frankie dari gedung tempat penampungan jenazah. Secara diam-diam, Miles memberitahu jika Winston adalah adik korban. Petugas memberikan barang-barang pribadi Frankie kepada Miles. Winston melihat barang-barang itu. Itu membawa banyak kenangan. Winston memandangi wajah Frankie untuk terakhir kalinya sebelum dikremasi. Dia menangis sedih. Baru kali ini dia terasa kehilangan kakaknya. Inilah Yen di masa lalu. Vietnam tahun 1973, kota Saigon. Yen dulu adalah istri komandan tentara Vietnam. Dia dipaksa oleh pasangannya untuk meledakkan bom bunuh di bar tempat biasa tentara Amerika berkumpul. Itu karena Yen tak bisa mempunyai anak. Dia memang dicuci otak dan dipaksa oleh pasangannya. Inilah tugasnya untuk membuktikan cintanya, bahwa dia masih berguna. Yen hanya bisa menangis dan tak punya pilihan. Yen berusaha meminta maaf, tapi pasangannya tetap memaksa. Baginya Yen hanyalah sebuah alat. Yen protes, kenapa dia dihukum? Pasangannya berkata ini adalah pengorbanan demi tujuan mereka. Yen pun berjalan melewati pasar, menuju ke tempat para tentara Amerika berkumpul. Dia mengawasi keadaan sekitar dan masuk ke dalam bar itu. Banyak tentara Amerika berkumpul di sana. Yen menekan reaktor bomnya, tapi bom tak meledak. Dia terus menekan, tapi tak terjadi apa-apa. Itulah pertemuan pertamanya dengan Frankie. Mereka saling melempar senyuman. Keduanya jatuh cinta dalam pandangan pertama. Kembali ke masa sekarang. Yen saat ini dirawat di dojo Burton Karate. Tiba-tiba Lu mendengar barang diletakkan di depan. Dia memarahi orang Tiongkok yang meletakkan mesin rokok di dojonya. Lu merasa tak memesannya. Orang-orang itu tak peduli dan terus berjalan. Lu yang kesal menghajar kedua orang ini. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang ini bernama Dan Lee, mengaku sebagai bos baru wilayah ini, menggantikan bos lama pecinan yaitu Chen.
Setiap toko wajib memiliki mesin rokok. Lu protes. Ayahnya sudah sepakat dengan Chen. Orang ini menjawab aturan lama sudah tak berlaku lagi. Lu balik mengancam. Siapa saja yang mengganggu dojonya berarti juga mengganggu keluarganya. Orang ini tak takut. Meminta Lu fokus saja dengan bisnisnya. Matthew mendatangi kediaman Da Silva. What? Oh, it's Tuesday. Perempuan ini marah Matthew mengganggu penyelidikannya. Ternyata Matthew lah yang meletakkan dokumen itu di sini. Dia sudah membantu Da Silva. Da Silva ingin kasus ini dia selesaikan sendiri. Matthew meminta maaf. Tiba-tiba telepon berdering. Detektif ini mengangkat teleponnya. Dia mendapat kabar tentang kematian Frankie dari rekannya di kantor. Padahal orang itu adalah target penyelidikannya. Di dojo Burton Karate, Winston bersama Miles, Lou, dan Lemmy turut berduka di depan Abu Frankie. Walaupun ketiga orang ini punya hubungan buruk di masa lalu, bagaimanapun juga Frankie adalah teman mereka. Winston tiba-tiba ingin menghabisi Cormac. Dia jujur membutuhkan bantuan mereka bertiga. Menurut Miles itu sesuatu yang sulit. Mereka tahu Cormac yang sekarang berbeda. Mengganggu dia, orang-orang aneh dan profesional yang menginap di hotel akan mengejar mereka. Winston berkata, mereka akan menyerang di saat Cormac frustasi, kehilangan mesin pencetak koin. Tapi Miles yakin, Cormac akan memburu siapa saja yang pernah berhubungan dengan Frankie demi mendapatkan benda itu. Lou tak setuju, dia tak mau terlibat. Lemmy menyarankan Winston mengembalikan benda Cormac dan masalah ini berakhir. Sayangnya Winston tak tahu benda itu berada di mana. Frankie telah menyembunyikannya. Winston khawatir Cormac akan menghabisi mereka semua sebelum mesin ditemukan. Winston punya usul. Jika mereka menghabisi Cormac, mereka akan mendapatkan seluruh hotel dan isinya, termasuk kendali atas penyeludupan senjata. Itu tawaran menarik buat Miles dan Lemmy. Lemmy ragu Winston bisa melakukannya. Winston membantahnya. Dia sangat kenal Cormac. Dia tahu langkahnya, jalan pikirannya. Bagaimana dia mencuci otak orang-orang. Cormac juga melakukan hal itu kepada dia dan kakaknya dulu. Selain itu dia punya banyak uang. Winston yakin uangnya cukup untuk membayar pasukan. Dia akan membalas ini. Tiba-tiba Yen datang menanyakan di mana jasad Frankie. Semua orang terdiam. Yen melihat guci abu jenazah. Dia langsung marah dan menuju Winston. Miles dan Lou mencoba menghalangi, tapi mereka langsung dihajar. Dia menyerang Winston. Winston berusaha menenangkan Yen. We had no time. Yen berkata dia tak berhak melakukan ini. Winston meminta maaf. Dia balik menyerang Yen memanfaatkan lukanya. Yen pun pergi dari sana. Akhirnya Miles dan Lemmy setuju untuk membantu. Mereka akan butuh Yen untuk menyerang Continental. Sementara itu Da Silva sampai di tempat penampungan jenazah. Tapi mayatnya sudah hilang. Hanya ada tinggal tulisan. Seorang petugas memanggil rekannya. Tapi orang bernama Ezra ini mengaku tak tahu. Dan dia kembali ke kantornya. Da Silva mendatangi Ezra. Dia yakin orang ini tahu sesuatu. Didn't tag Francis Scott. No. Orang ini tetap membantahnya. You don't want me looking around here. Don't intimidate me, lady. Da Silva lalu menghajar dan mengintimidasi orang ini. Now, who came and got Francis Scott's body? Don't ask questions. I'll let you keep doing whatever it is that Akhirnya dia mengaku ada orang asing yang mengaku adiknya, membayarnya untuk mengkremasi jenazah kakaknya, menggunakan mobil VW hijau dan berasal dari daerah pecinan. Da Silva melepaskan orang ini. Cormac sedang menikmati makanannya. Really a magnificent talent. Tiba-tiba dua orang dari High Table datang, Katie dan Hedgeman. Wanita ini mengejek Cormac yang terlalu santai, padahal kotak pencetak koin dicuri. High Table heboh gara-gara ini. Katie membuka topengnya. Itu membuat Cormac takut. Cormac berusaha meyakinkan dua orang ini. Dia akan menyuruh anak buahnya untuk segera menyelesaikannya. Kotak itu akan ditemukan. Cormac meminta tenaga dari High Table. Katie menolak dan menyalahkannya. Dia harus membayar sendiri. Yang mencuri adalah anak buahnya sendiri. Dia memberi waktu Cormac 3 hari untuk menemukan pencetak koin dan bawa pelakunya ke High Table.
Jika tidak, Cormac akan dibekukan dan posisinya digantikan di Continental. Kedua orang High Table ini pun pergi. Cormac sangat kesal. What now, son? I'm still dealing with a face. Strike. Winston dan rekan-rekannya kembali berdiskusi di dojo karate Burton. Winston ingin segera mencari pasukan. Dia ingin kenalan veteran Miles yang bisa dibayar. Miles berkata, semua rekan veterannya sudah pulang dan hidup normal. Tapi cukup banyak yang bekerja untuk Cormac. Sangat sulit mencari orang sekarang ini. Miles teringat salah satu teman ayahnya, Ginny. Dia pernah tinggal di Continental dan menjadi orangnya Cormac. Tapi sekarang dia sangat membenci Cormac. Lou berkata, dia akan membantunya mencarikan info. Lemmy juga punya kenalan yang bernama Maisie. Dia memiliki kelompok yang berbeda dengan kelompok yang dikuasai Cormac. Maisie mengklaim dirinya sebagai saingan Cormac. Winston heran kenapa dia masih hidup. Lemmy memberitahu, Maisie tak bisa dihabisi, wajahnya tak pernah terungkap. Orang ini ada di wilayah kumuh Bowery. Lou memperingatkan Winston agar menyiapkan bayaran besar karena Maisie sulit diatur. Seorang pria paruh baya sedang makan roti yang dia siapkan di meja. Orang inilah yang bernama Ginny. Dia menyiapkan senapan snipernya. Melihat kertas target, membidik sasarannya. Inilah targetnya, pria berkacamata yang memberi hadiah kepada anak kecil. Dan dia menembak. Tembakan pertama meleset. Orang ini belum sadar. Dia mencoba kembali. Dan orang ini jatuh. Pria menjadi target Ginny adalah seorang buronan pelecehan. Dia menandai kertasnya, tugasnya selesai. Saat tiba di kediamannya, Miles menunggunya. Dia senang bertemu dengan Miles, supplier senjatanya. Miles membawakan binokular senapannya yang diperbaiki. Tak ada yang salah dengan ini. Miles yakin matanya yang bermasalah. Ginny terpaksa setuju. Ginny menanyakan kabar adiknya. Apakah dia baik-baik saja setelah ayah mereka meninggal? Tapi Miles pintar. Mereka sedang dalam masalah. Ginny bertanya ada apa. Miles tak mau menjawab, membawa tasnya dan akan pergi dari sana. Dia penasaran. Miles pasti sedang ada masalah. Miles tak mau menjawab dan tetap akan pergi. Ginny menebaknya. Jika Miles terlibat masalah dengan Continental, ini yang dia tunggu. Miles mengiyakan. Mereka sedang mengumpulkan tim. Ini misi yang sulit, tapi Ginny tertarik. Dia akan ikut. Dia juga punya masalah dengan Cormac, tapi Miles tak ingin merepotkan Ginny. Ginny mengaku dia kenal Cormac dan seluk-beluk Hotel Continental. Miles berhasil membujuk orang tua ini. Ginny baru sadar dia diakali Miles, marah dan mengejarnya. Daerah kumuh wilayah Brewery. Banyak gelandangan berkumpul di daerah itu dan Winston masuk ke sebuah gedung, sebuah tempat makan. Winston langsung menanyakan tentang Maisie kepada yang menjaga, tapi orang ini pura-pura tak mengerti maksudnya. Winston pun masuk ke sana dan duduk di dalam. Pakaiannya sangat berbeda dengan orang-orang di sana. Semua orang melihatnya. Seorang wanita tua menemuinya. Dia mengaku orang yang dicari Winston. Winston yakin jika wanita ini bukan Maisie yang dia cari. Winston sengaja mengebrak meja dengan pisau. Semua orang menodongkan senjata ke arahnya. Winston memandangi sekitarnya. Dia melihat seorang wanita yang terlihat santai. Winston yakin jika dialah Maisie yang dia cari. Mereka pun duduk di atap. Maisie sudah mendengar rumor Cormac sedang memburu orang. Pasti dialah yang sedang dicari. Maisie berkata, banyak orang yang datang mencarinya. Memuji Winston cukup berani menemuinya. Winston menceritakan tujuannya. Dia mendengar Maisie punya pasukan dan tak dikendalikan Cormac. Dia langsung menanyakan harganya agar Maisie mau membantunya. Maisie menolak. Dia tak bisa dibeli dengan uang. Dia hanya membantu orang yang menarik simpatinya. Dia sudah punya cukup uang dan tak perlu uang dari Winston. Winston terus terang, dia ingin menghabisi Cormac. Maisie pun tak yakin Winston bisa melakukannya. Tiba-tiba anak buah Maisie melapor. Kedatangan Winston ke Maisie juga disadari kelompok Cormac, tapi anak buah Maisie sudah mengatasinya di bawah. Ini saatnya Winston pergi. Winston masih berusaha menanyakan harga,
tapi dia disuruh pergi oleh wanita ini. Winston dipandu anak buah Maisie keluar melalui jalur rahasia. Banyak kegiatan di ruangan bawah tanah itu. Seakan-akan Maisie menunjukkan bisnisnya dan dia sangat kaya dan tak butuh apa-apa dari Winston. Di gudang Charlie, teman Charlie yang bernama Meg, pilot helikopter kemarin, bersama anaknya mengemasi barang-barang berharga milik Charlie. Orang ini kesal karena Charlie membuat mereka dalam bahaya dan dia menghilang. Charlie masih berhutang ke dirinya. Tiba-tiba ada rombongan mobil yang datang ke sana. Si kembar dan anak buah Cormac mendatangi rumah itu. Si kembar dan anak buah Cormac mencari pencetak koin, mengacak-ngacak tempat itu. Mereka bahkan membongkar mobil Charlie. Tapi tak menemukan apa-apa. Mereka lalu pergi dengan kesal. Ian pergi ke teater tempat dia pernah tinggal bersama Frankie. Dia memandangi foto kenangan dirinya bersama suaminya. Ian menangis ingat semua kenangannya bersama orang yang dicintainya. Tiba-tiba ada suara orang yang mendatangi tempat itu. Ian segera memeriksanya. Ada 3 orang di sana. Ketiga orang ini melihat patung manekin di depan dan memukulnya. Tiba-tiba layar proyektor menyala. Mereka lalu berpencar dan memeriksa. Salah satunya diserang Yen. Dan Yen menghabisi ketiga orang ini dengan barbar. Tak ada ampun untuk orang-orang Cormac. Di sebuah gereja, Cormac berdoa. Dia sedang dalam tekanan high table. Mereka memberinya waktu 3 hari tanpa istirahat. Semua petinggi dan profesional yang disewanya ada di belakangnya. Cormac menyuruh mereka pergi. Mereka semua akan tamat jika tak segera menemukan pencetak koinnya. Karen yang juga masih di sana diminta pergi untuk mengurus hotel. Help me. Winston pun kembali ke gudang milik Charlie. Dia langsung diserang oleh Meg. Mengira Winston anak buah Cormac. Meg memberitahu jika anak buah Cormac telah kesini, mengacak tempat ini. Charlie juga telah menghilang, dan dia akan meninggalkan kota ini untuk sementara. Dia mengambil barang-barang di sini karena Charlie berhutang padanya. Sebelum dia pergi, Winston menawari Max. Dia akan membentuk pasukan melawan Cormac. Max terdiam. Lemmy bicara dengan Lou yang sedang berlatih melempar dengan kapaknya. Lou masih kurang yakin dengan rencana Miles membantu Winston menghabisi Cormac. Kenapa Lemmy mau ikut? Dia tak terlalu dekat dengan Frankie. Lemmy menjawab dia melakukan ini untuk Miles. Setelah perang tak ada yang menampungnya. Hanya Miles yang peduli padanya. Dan semua orang berkumpul di ruang bawah tanah Burton Karate. Winston mendiskusikan rencananya dan perekrutan timnya. Dia gagal merekrut Maisie. Yen pun datang ke sana. Dia memberikan sketsa bangunan kontinental yang dibuat Frankie. Gini mencocokkan sketsa buatan Frankie dengan ingatannya. Semua ruangan ada di sana. Dan bagaimana Cormac membangun tempat itu untuk mempertahankan diri. Ada juga gudang senjata di sana. Mereka memiliki perlengkapan, senjataan, dan pertahanan yang lengkap. Mereka butuh rencana yang matang. Matthew sedang asik bercengkrama dengan anak-anak dan istrinya. Tiba-tiba Da Silva datang mengetuk pintu. Dia butuh bantuan. Mereka pun bicara di luar. Da Silva ingin Matthew membantunya menemukan mobil VW hijau yang tinggal di pecinan atau Chinatown. Matthew awalnya keberatan dan meminta Silva berhenti menyelidiki Frankie. Silva justru mengancam akan menemui istrinya. Matthew pun terpaksa setuju. Malam itu Miles mengajak Ian keluar. Dia butuh bantuannya. Mereka sudah di mobil. Ternyata Miles lancar berbahasa Vietnam. Dia akan menemui teman lamanya yang memberi peralatan dan perlengkapan di gudang militer ini. Ian diminta untuk membawa mobil VW-nya pulang. Miles menceritakan pengalaman perangnya di Vietnam dengan Frankie. Terjebak di tengah hutan, hanya tersisa beberapa orang. Makanan mereka habis dan tak bisa lari. Musuh mendekat. Mereka hanya bisa berdoa. Dan anehnya mereka masih hidup dan kembali pulang dari perang dengan selamat. Tiba-tiba perang berhenti dan mereka para veteran dilupakan. Ian menangis mendengar cerita itu. Dia jadi ingat Frankie. Tiba-tiba isyarat dari teman Miles berbunyi. Miles turun dari mobil. Dia segera melompati pagar.
Miles dengan mudah mendapatkan mobil yang disiapkan temannya. Saat akan keluar, dia salah memasukkan sandi untuk membuka gerbang. Miles pun didatangi petugas. Petugas curiga dan menanyainya. Miles bingung mencari alasan. That's weird. You sure? Yen tiba-tiba menabrak pintu pagar dan mengejek rencana payah Miles. Mereka pun lolos dari sana. Karen berbincang dengan Thomas, seorang musisi muda yang sering bermain di hotel. Mereka memang berteman baik. Thomas bertanya, apa dia tak punya niat untuk pergi dari Continental. Mereka sama-sama tahu sisi gelap dari hotel ini. Apalagi Thomas berkata dia akan melanjutkan kuliahnya. Mungkin Karun berminat untuk ikut melanjutkan pendidikannya. Karun menolak. Continental adalah tempat terbaik baginya sekarang. Di kampung halamannya kejahatan bisa dikontrol, tapi di hotel ini kejahatan dikendalikan. Tepat di sisi seberang gedung, Ginny dan Winston mengamati hotel itu. Ginny memberitahu sisi gedung yang bisa mereka serang di Continental. Winston pun melihat dari teropong. Ginny memberitahu betapa sulitnya menyerang hotel ini. Dia akan berjaga dari sini, dan mereka menyerang dari dalam. Winston harus waspada ketika Cormac menekan alarm darurat Continental. Alarm merah akan hidup, dan orang-orang diperbolehkan saling mencabut nyawa di wilayah hotel ini. Mereka harus mencegah dia menekan tombol itu. Winston melihat Karun berbincang dengan seorang musisi. Ginny menjelaskan ada dua tipe orang di hotel, orang jahat dan orang yang dicuci otaknya. Winston berniat memanfaatkan Karun. Ginny bicara, anak itu sudah dididik Cormac, itu akan sulit. Winston yakin dia bisa mempengaruhinya. Paginya Karun pergi ke kantor pos dan mengambil surat balasan dari ayahnya. Karun berhenti di toko piringan hitam milik temannya Jamal. Dia merequest sebuah lagu, dan Karun membaca surat dari ayahnya. Karun memberitahu jika Jamal beruntung memiliki toko piringan di sini, karena jika di kampungnya, tokonya akan hancur oleh orang-orang. Jamal mengajak Karun untuk ikut dengannya. Ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Dan Lu sudah di sana. Dia mengambil surat ayah Karun dari amplop, berjalan keluar dan menyerahkannya ke Winston. Dan saat akan berjalan pulang, Lu memergoki anak suruhan dan Lee memecahkan kaca dojonya. Dia mengejar anak itu. Hingga ke depan toko dan Lee. Anak ini tertangkap, tapi orang ini keluar dan menyuruh anak itu masuk. Lu ingin dia mengganti kaca yang pecah, dan Lee memberi isyarat anak buahnya untuk menyerang Lu. Lu terbentuk mobil, tapi perempuan ini sangat berbahaya. Dia menjatuhkan ketiga anak buah dan Lee menembakkan senjatanya, meminta Lu berhenti, dan mengundang gadis ini masuk ke tokonya. Dan Lee merasa dia sudah terlalu lama memberi dojo Burton Karate kemudahan. Lu tak peduli, dia mengganggu mereka dan dia akan membalasnya. Dan gadis ini pun pergi dari sana. Lu kembali ke tokonya, melemparkan mesin rokok milik dan Lee keluar. Ginny kebetulan sampai ke dojo. Dia ke bawah menemui Winston yang sedang membaca surat milik Karun. Winston memberitahu dia telah menemukan peluang mereka. Karun naik ke bus ingin kembali ke hotel. Saat itu Lu juga naik ke bus memberi segepok uang ke pengemudi. Si sopir segera menyuruh semuanya turun. Bus tak beroperasi hari ini. Karun yang ingin turun disuruh duduk kembali. Winston juga datang dari pintu belakang. Bus bergerak ke sebuah tempat yang sepi. Karun menyangka Winston ingin membalas dendam. Tapi Winston bercerita tentang masa lalunya dan kakaknya Frankie ketika diasuh Cormac. Dulu Frankie bekerja sebagai penagih di bawah Cormac. Dia mencoba mencuri sedikit saja dari hasil tersebut dan dia ketahuan. Mobil tempat tinggal mereka diledakkan dan mereka berdua diseret di jalan melewati pecahan kaca. Sejak saat itulah mereka sadar Cormac adalah pria yang sangat kejam. Winston mulai mempengaruhinya.
Dia menawarkan bantuan. Karun bisa meninggalkan Cormac. Mereka akan menolongnya. Bekerja dengannya akan lebih adil dan menguntungkan. Karun saat ini sedang dikendalikan Cormac. Dia tak punya hidupnya sendiri. Winston meragukan janji Cormac yang akan membawa ayah Karun ke Continental. Dia tak akan menepatinya. Akhirnya Karun pun diturunkan dari bus. Karun memeriksa amplop suratnya. Isinya sudah tak ada lagi. Cormac dalam keadaan kesal. Belum ada perkembangan di mana mesin pencetak koinnya berada. Thomas pun dipanggil Cormac. Dia tahu Thomas ingin meninggalkan Continental dan ingin kuliah di Eropa. Cormac memujinya. Jarang orang dari lingkungan sini yang ingin pendidikan tinggi. Tapi yang salahnya Thomas bercerita dia ingin mengajak Karun untuk kuliah. Itulah yang membuat Cormac marah. Anak ini ingin mempengaruhi Karun yang sudah susah payah dia didik untuk mengurus hotel. Dia lalu meminta Thomas memainkan sebuah lagu tentang kesetiaan. Thomas dengan bangga memainkan musik itu. Perhaps you could play something. This is from Don Giovanni. Loyalty to the master. Tiba-tiba Cormac memukul Thomas. Melampiaskan amarahnya, anak muda ini meninggal. Karun kembali ke Hotel Continental. Dia datang ke ruangan pribadi Cormac yang dijaga ketat. Dia melihat mayat Thomas. Dia sangat bingung. Cormac memberitahu jika Thomas telah mencuri sesuatu darinya. Dia sudah muak dengan orang-orang yang mencuri darinya. Cormac ingin mencari pemain musik pengganti. Dia ingin orang yang dekat saja. Cormac ingin ayah Karun yang menjadi pemain musik penggantinya. Karun sempat bimbang, tapi dia tetap memberitahu jika Winston membentuk tim berniat menghabisinya. Dia barusan ditemui Winston dan diminta bergabung, tapi Karun menolaknya. Winston memujinya. Karun meminta izin. Dia penasaran apa yang ingin dicuri Thomas. Cormac pun menjawab, You. dan memberi Karun semangat dan pujian. Loyalty. Pada tahun 1955, kota New York, Frankie dan Winston diminta tidur di bagasi mobil oleh ibunya. Ibunya menenangkan mereka, memberitahu mereka akan tinggal di sini sementara. Dia berpamitan ke anaknya untuk bekerja, memberi Frankie pistol untuk jaga-jaga, menyuruh mereka tidur kembali. Winston pun kembali sadar dari lamunannya. Dia melihat bagasi mobilnya dulu. Winston menemukan sesuatu di dalamnya. Sementara itu, Yen dan Miles mengendap-endap dan bersiap menyerang. Yen dengan cepat menghabisi orang di depannya. Ternyata itu hanya simulasi dan bagaimana rencana Winston untuk masuk ke Hotel Continental. Dia berharap mereka serius menjalani simulasi ini hingga berhasil masuk ke gudang senjata dan Winston akan membawakan kuncinya. Ginny mengatakan kunci itu pasti dibawa Cormac. Dia adalah orang yang paranoid. Jika Cormac yang duluan membuka gudang senjata dan memberikannya ke tamu hotel, mereka akan habis. Tapi jika Winston duluan, mereka akan membutuhkan pasukan Maisie. Winston menjawab dia sudah sepakat dengan Maisie dan dia siap membantu. Miles yakin mereka mampu, tapi dia meragukan Winston. Teman-teman barunya ini kurang yakin apa benar Maisie akan bergabung. Miles tak bisa percaya hal yang belum pasti. Kedua orang ini bertengkar. Winston tersinggung. Jika ada yang mau mundur, sekarang saatnya. Tapi dia tetap akan menyerang Cormac dan mengambil alih hotelnya dengan atau tanpa kalian. Winston pun pergi dari sana. Lemmy dan Lou sibuk memindahkan senjata di luar. Semua kegiatan itu difoto oleh Matthew. Lou dan Lemmy menyiapkan bahan peledak C4 di sebuah kotak. Lou memastikan kepada Lemmy apa mereka benar-benar akan melakukannya. Lemmy menjawab tak ada pilihan sekarang. Dia hanya ikut komando Miles. Tiba-tiba Silva datang dan masuk ke toko. Dia menanyakan keberadaan Winston. Lou dan Lemmy pura-pura tak mengenalnya. Silva langsung membongkar identitas Lemmy dan juga tempat apa itu. Lemmy segera ke belakang. Sayonara. Da Silva berkata, dia tahu semua kegiatan Lou dan kakaknya di gedung ini. Dia tak peduli. Dia hanya ingin Winston Scott, adik dari Frankie Scott. Jika menemukannya, hubungi dia dan meninggalkan kartunya. Ternyata semua kegiatan di sana dan keberadaan Da Silva difoto oleh Matthew. Kini mendatangi salah satu kamar apartemen
yang cocok dan dekat lokasinya dengan Continental. Dia berpura-pura menjadi tukang pembersih layanan hama. Si pemilik kamar curiga karena pengawas tak memberitahu. Ginny mengalihkan perhatiannya. Dia berpura-pura menemukan bangkai tikus yang sudah dia siapkan. Wanita ini ketakutan. Ginny berkata untuk sementara dia bisa menginap di hotel yang sudah disiapkan perusahaan. Dia akan membersihkan tempat ini. Ginny merayu dan memuji wanita ini. Dia pun senang dan akan meninggalkan apartemennya ke Ginny agar dituntaskan masalah kebersihannya. Ginny membuka gorden kamar dan menemukan spot yang cocok untuk beraksi. Miles menguji pelurunya di kaca anti peluru. Dia perlu peluru yang lebih tajam untuk digunakan Ginny. Dia bicara dengan Lou, memintanya ke kota Jersey mendapatkan peluru yang lebih tajam. Tiba-tiba Lou menginterogasi Miles. Dia heran ayahnya bisa tahu tentang Ginny yang sempat tinggal di kamar Continental. Ayahnya juga terlibat masalah dengan penguasa pecinan di masa lalu, Chen. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, apa pekerjaan ayah mereka sebenarnya. Miles membujuk dan menenangkan adiknya dan minta tolong dia segera ke Jersey untuk mengambil peluru. Si kembar bersama Caron menemui supir bus yang disuap Winston. Sorry to disturb you. We need to know where you dropped him off. Supir bus awalnya tak mau mengaku. Si kembar pun menunjukkan senjatanya. Supir bus terpaksa memberitahu orang-orang itu turun di Hotel Rhodes. Tapi si kembar tetap menghabisi orang ini. Hari itu Winston agak gugup. Dia akan bertemu dengan Maisie. Untunglah wanita ini bersedia datang. Maisie berkata dia punya waktu 5 menit untuk bercerita dengannya. Mereka pun berjalan. Gedung itu adalah bekas bank yang sudah kosong. Winston adalah pencerita yang baik. Dia menceritakan kisah ibunya yang membesarkan 2 anak. Dan itu membuat Maisie tertarik. Bekerja siang malam cuma menghasilkan $16 seminggu. Tapi mereka terjerat hutang. Rumah mereka akan disita. Ibunya membawanya dan kakaknya ke bank. Berlutut ke pimpinan bank, memohon demi uang pinjaman. Pimpinan bank marah dan mengusirnya. Ibunya berkata dialah yang membersihkan lantai bank ini. Akhirnya ibunya mendapatkan pinjaman. Orang miskin selalu direndahkan, tapi mereka selalu bisa membuat kejutan. Winston memberi Maisie hadiah. Itu adalah sertifikat kepemilikan bangunan bank ini. Lingkungan ini cocok dengannya dan anak buahnya. Maisie mulai tertarik. Winston meminta izin biarkan anak buahnya bekerja untuknya 1 hari dan memakai jas-jas yang telah dia siapkan. Maisie pun setuju. Lou akan pergi ke kota Jersey. Dia sadar telah diikuti seseorang. Lou langsung bergegas ke telepon umum dan menitipkan pesan ke resepsionis Hotel Rhodes kepada Winston jika dia dibuntuti, memintanya untuk waspada. Matthew tiba-tiba datang menyapa dan ingin bertanya. Lou langsung menghajarnya. Itu gelut yang gila di dalam box telepon kecil. Lou membuat Matthew pingsan. Dia memeriksa identitasnya. Lou kaget jika Matthew seorang petugas kepolisian. Winston pun tiba di Hotel Rhodes. Resepsionis hotel menyampaikan pesan Lou. Winston kembali ke kamarnya. Lou mengetuk pintu dan masuk. Lou sangat penasaran. Beberapa hari ini ada 2 orang polisi yang mencarinya, wanita dan pria. Winston juga bingung kenapa mereka mencarinya. Caron melapor ke Cormac. Mereka telah menemukan lokasi Winston. Cormac sangat senang. Dia meminta Caron menyiapkan obat untuknya. Itu semacam narkoboy yang biasa Cormac konsumsi. Cormac adalah orang yang religius sekaligus orang yang jahat. Narkoboy yang dia konsumsi membuatnya berhalusinasi. Dia sangat kesal dengan High Table. Waktu yang mereka berikan sangat terbatas. Dia tak akan membiarkan kerajaannya, rumahnya, hotelnya diambil darinya. Dia sangat kesal dengan para utusan High Table ini. Cormac mulai meracau tak jelas. Dia akan mempertahankan hotelnya. One trigger. Here's my palm. Lalu memukul meja. Be one Pyrrhic punch in the face.
Matthew menemui Silva di mobil. Silva heran kenapa dia bisa babak belur. Matthew menjawab pelakunya adalah wanita pemilik dojo di pecinan. Dia mengikuti Lou ke kota Jersey dan ketahuan lalu dihajar. Matthew tahu Lou ingin menemui Winston di Hotel Road. Dia tahu Silva terobsesi dengan kasus Frankie Scott dan tak tahu apa hubungannya dengan masa lalunya. Dia menemukan kotak di apartemennya. Silva marah, dia memeriksa tempatnya. Matthew beralasan, ini dia lakukan karena dia peduli dengan Da Silva, mencoba merayunya. Tapi wanita ini malah menghajarnya, menyuruhnya keluar dari mobil. Jangan ikut campur urusannya lagi. Si kembar pria dan anak buah Cormac tiba di Hotel Rhodes. Mereka menanyakan kamar Winston. Resepsionis awalnya menolak, tapi mereka langsung mengancam dengan pistol. Room 312. Winston dan Lou sedang berbincang di kamar, dan pintu didobrak. Winston segera berlindung. Mereka terlibat pertarungan. Winston berhasil kabur dari kamar itu. Si kembar pria menghadapi Lou, dan Lou dikalahkan. Winston bergegas hendak keluar hotel. Silva juga baru sampai. Silva melihat Winston. Dia merasa orang ini yang dicarinya. Memanggil namanya dan langsung menodongkan pistol. Put your hands up. Tapi anak buah Cormac turun menembaki Winston. Silva terlibat baku tembak. Anak buah Cormac tewas. Tapi Silva juga tertembak. Winston ingin memastikan keadaan wanita ini. Si kembar pria tiba dan langsung memukulnya. Winston dibawa dan dimasukkan ke mobil. Lou pun sudah terlambat sampai di bawah. Matthew datang ke Hotel Road. Dia melihat keadaan Silva. Ternyata pipinya tergores peluru. Silva memberitahu hampir menangkap Winston, tapi orang-orang dari Continental membawanya. Silva teringat sesuatu, mencari koin Continental di saku anak buah Cormac. Dia mendapatkannya. Matthew memperingatkan, dia telah bertindak terlalu jauh. Tempat itu berbahaya, sesuatu yang tak bisa dia masuki. Tapi Silva justru memberikan rencananya. Dia tak bisa mundur lagi dan pergi dari sana. Lou segera kembali ke markas. Semua tim Winston sudah bersiap dengan rencana penyerangan mereka. Miles sangat yakin. Rencana mereka sangat matang. Lou tiba dan memberitahu jika si kembar berhasil membawa Winston. Silva pun masuk ke Hotel Continental. Dia mau memesan kamar 1 malam. Have you been with us before? Silva langsung menunjukkan koin emas Continental. Dia pun mendapatkan kamar 818. Silva pun menuju kamarnya. Winston dibawa ke ruangan pribadi Cormac. Orang ini sangat senang. Akhirnya dia kembali menangkap Winston. Winston tahu siapa dirinya yang telah membakar lusinan bangunan tiap harinya. Dia sudah melakukannya selama 20 tahun. Membangun kerajaannya dengan susah payah. Cormac menanyakan di mana pencetak koinnya. Winston menolaknya. Dia bisa tanya ke hantu Frankie. Cormac kesal dan memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan Winston hukuman. Dia akan dijatuhkan dari balkon lantai atas gedung ini, diseret keluar, dan tembakan gini dimulai. 2 anak buahnya jatuh. Cormac segera bersembunyi dan ingin menekan alarmnya, tapi itu tak bekerja. Cormac juga mencari senapan shotgunnya di bawah meja, tapi sudah tak ada. Dan dia sangat kaget Karun menodongkan pistol yang dia cari ke arahnya. Cormac kecewa Karun mengkhianatinya. Dia yang telah merawatnya. Karun meminta kunci gudang senjata. Cormac berpura-pura menurutinya. Dia ingin Karun mengambilnya sendiri. Winston menyuruh Karun menembaknya. Dia tak bisa melakukannya karena tangannya masih diikat. Karun tak sanggup melakukannya. Dia ragu. Winston berteriak, lakukan cepat. Kalau tidak, orang ini akan membalas. Cormac memanfaatkan itu untuk melarikan diri dan mengunci pintu dari luar. Cormac sangat marah. Dia akan membalas ini. Sementara itu semua tim dan rencana pengambil alihan Hotel Continental dimulai. Miles dan Yen masuk dari bawah. Lemmy menggunakan kabel meluncur dari gedung sebelah. Dia sampai dan memotong kabelnya. Ben ternyata juga ikut. Dia akan masuk dari ruangan bawah tanah. Resepsionis yang berjaga heran melihat ada tubuh yang menghilang. Dia mengeluarkan senjatanya dan memeriksa. Yen langsung menyerangnya dan mengancamnya. Dia menanyakan di mana si kembar. Yen hanya ingin membalas dendam. Wanita ini tak mau menjawab. Miles menghabisinya, meminta Yen tetap pada rencana. Lemmy mulai meledakkan pintu. Beberapa penjaga keluar dan Lemmy menghabisinya. Winston memberitahu timnya jika Cormac menuju gudang senjata dengan kuncinya.
Dia memerintahkan timnya untuk lanjut ke fase 2, berkumpul ke arah gudang senjata. Winston dan Karun pergi dari sana. Lu masih di dojo. Dia masih belum memutuskan ikut dengan kakaknya. Tiba-tiba anak kecil suruhan Danli datang ke sana. Lu memarahinya. Anak ini berkata, Danli bosnya akan datang sekarang. Lu keluar menemui Danli. Orang ini membawa banyak anak buahnya. Lu mengancam, jika mereka macam-macam, kakaknya akan keluar dan menghabisi mereka. Danli berani karena dia tahu Miles dan orang-orangnya sudah keluar untuk sebuah misi. Mulai sekarang dojo ini akan tutup. Danli memberitahu sebuah fakta. Dulu pemilik asli tempat ini dihabisi oleh ayahnya. Lalu ayahnya menguasai toko ini. Ayahnya dibiarkan karena berjanji akan bekerja untuk Chen, penguasa lama. Tapi karena penguasa berganti dan ayahnya sudah meninggal, peraturan lama tak berlaku lagi. Danli menunjukkan sesuatu. Ayahnya adalah seorang asasin, penembak bayaran terkenal. Dia menunjukkan pistolnya, pistol dengan ukiran nama ayahnya. Sebenarnya kakaknya sudah tahu, tapi dia tak tega memberitahu adiknya. Si bocil disuruh pulang ke markas oleh Danli. Si anak kecil ini tak mau ikut dengannya lagi. Dia akan ikut dengan kakak Lu ini. Lu memeluk anak ini. Lu terpukul tahu tentang fakta ini. Dia membiarkan orang-orang ini menghancurkan dojonya. Sementara itu, Cormac menuju ruangan bawah tanah, berusaha membuka, tapi itu terkunci. Dia terpaksa menghancurkan dinding untuk masuk ke ruangan itu. Cormac tahu di dalam ada CCTV, memberi kode ke orang-orangnya lewat CCTV. Lalu dia keluar dari sana. Sementara itu Winston diobati oleh Karun. Lukanya membaik. Karun meminta maaf dia tak bisa menembak Cormac. Dan Cormac berhasil mengaktifkan alarm darurat merah yang bernama Inimicus. Semua asasin bayaran di Hotel Continental menyiapkan senjata dan keluar dari kamar. Bahkan para pekerja dan chief di sana juga profesional terlatih. Yen yang sudah di dalam segera naik ke ventilasi udara dan bersembunyi. Lemmy dan Miles waspada dan mencari tempat persembunyian. Winston menghubungi seluruh timnya. Lampu merah sudah menyala, meminta mereka semua waspada. Winston dan Karun pun segera bergerak. Pengeras suara berbunyi, menyuruh semua asasin bayaran memburu Winston Scott dan Karun dan teman-temannya yang terlibat. Semua penghuni di dalam kamar diminta keluar dan bekerja. Juga Da Silva yang kebetulan ada di sana. Bahkan pipa-pipa mulai mengirimkan tabung yang berisi kertas buronan. Dikirimkan ke semua area hotel. Gambar Winston dan Karun terpampang sebagai inimicus atau target yang harus dimusnahkan. Si kembar yang masih berada di dalam kamar pun mulai bergerak. Winston mengabari timnya lewat radio. Kode merah. Mereka akan berkumpul di depan gudang senjata. Semua tamu hotel bergerak dan mencari buronan. Seluruh personil hotel dilibatkan. Da Silva yang kebetulan berada di hotel itu juga keluar kamarnya. Dia sempat merebut kertas yang dipegang dua orang ini. Keduanya mengenali sebagai petugas polisi. Tapi perempuan ganas ini melawan dan menghabisi mereka. Lalu berkata, sementara di bawah Lemmy dikejar oleh para penjaga. Dia berhasil menghabisi semuanya. Kertas buronan untuknya juga sudah keluar. Lemmy tiba di sebuah ruangan. Itu adalah ruangan administrasi hotel. Wanita pekerja di sana memohon jangan sakiti dia. Lemmy menurunkan kewaspadaannya. Dia tak akan menyakitinya. Tiba-tiba wanita ini menyerangnya dengan golok. Lemmy melawan dengan kapaknya. Setelah susah payah, Lemmy berhasil menghabisi wanita ini. Winston dan Karun tiba di depan pintu gudang senjata. Belum ada siapa-siapa di sana. Winston bicara di radio, menanyakan posisi rekan-rekannya. Miles sedang sibuk melawan beberapa orang yang mengejarnya. Bahkan ada seorang ninja yang menyergapnya. Ginny menghabisi orang ini, dan lebih banyak orang yang dihabisi senapan snipernya. Ian masih berjalan di ventilasi udara.
mencari keberadaan si kembar. Sementara Ben sudah berada di ruangan CCTV. Dia sedang berusaha mengambil alih gambar. Kembali ke Winston dan Karen. Mereka memastikan apa Cormac sudah di dalam gudang dan mengetuk pintu gudang. Do you think he's in there? Seketika puluhan pasukan Cormac menodongkan senjata datang. Up against the wall. Cormac lalu muncul dan mentertawai keadaan Karen. Dia mengkhianatinya gara-gara pemain biola itu. Karen mengatai Cormac adalah orang yang kejam. Dia akan dihukum atas perbuatannya. Cormac marah dan menyuruh anggotanya menghabisi Karen. Winston masih santai. Dan tiba-tiba sebagian orang-orang berjas itu menodongkan senjata ke Cormac. Sebagian dari mereka adalah anak buah Maisie yang disusupkan. Cormac dan anak buahnya kalah jumlah sekarang. Winston berkata, bukan hanya dia yang punya pasukan. Anak buah Maisie yang masih bersembunyi di dalam kamar keluar. Winston memintanya membuka gudang senjata. Cormac akhirnya paham. Dia mencium bau busuk. Ternyata orang-orang Maisie juga membantunya. Di bawah todongan senjata, Cormac terpaksa membuka pintu gudang. Tapi dia dengan cepat mematahkan kunci, lalu mematikan lampu. Semua orang saling menembak dalam kegelapan. Sementara itu di pecinan, Lou tak menyangka tentang masa lalu ayahnya. Dia melihat pistol yang digunakan ayahnya, dan masih duduk di luar dengan bocah yatim bernama Feng ini. Bocil ini mengeluarkan remote yang sempat dia curi dari tempat Lou. Lou tersenyum, apa dia ingin melihat cara kerjanya. Dan bom C4 yang ada di toko berbunyi. Orang ini sadar ada bom di sana. Toko meledak dan semuanya terkubur di reruntuhan. Kembali ke hotel, lampu pun menyala kembali. Karun melihat semua orang tergeletak di lantai. Semuanya meninggal. Dia memanggil Winston. Ternyata Winston masih selamat, berlindung di tubuh seseorang. Winston segera bicara di radio ke rekan-rekannya. Mereka gagal masuk ke gudang senjata. Masuk ke fase berikutnya, habisi mereka semua. Kill them all. Cormac naik ke lift. Dia ingin menuju ke lantai rahasia. Penjaga lift meminta Cormac harus ada izin ke lantai itu. Cormac kesal dan menghajar orang ini. Melemparnya keluar. Karen dan Winston berhasil sampai di depan lift. Karen menolong penjaga lift yang terluka. Winston membuka pintu lift, tapi liftnya sudah tak ada. Karen mencoba bicara dengan penjaga ini. What's he saying? Orang ini menjawab Cormac ke lantai 13. Tiba-tiba Da Silva datang menodongkan senjata ke arah Winston. Dia meminta Karen pergi. Ini urusannya dengan Winston dan menyeretnya pergi. Sementara itu di apartemen, saat Ginny fokus menembak, wanita pemilik apartemen datang. Ginny menodongkan senjata. Wanita ini mengaku dia ingin mengambil obatnya. Ginny tak ingin melukainya. Mengikat wanita ini di kursi, menyuruhnya duduk dengan nyaman. Dia minta maaf telah membuatnya terganggu. Dia akan membayar ini suatu hari nanti. Dan kembali ke jendela. Silva membawa Winston ke kamarnya. Winston penasaran apa sebenarnya maunya. Silva memberitahu dia adalah anak yang selamat saat kebakaran toko tahun 1955. Dia sudah menyelidiki. Kakaknya adalah pelaku pembakaran keluarganya. Yang dia tahu Winston juga ada di sana. Da Silva hanya ingin membalas dendam. Dia sangat menderita melihat keluarganya meninggal di hadapannya. Winston memohon izinkan dia bicara. Mereka diperintah seseorang dan diberitahu tak ada orang di dalam sana. Mereka masih kecil dan tak mengerti apa-apa. Da Silva tak peduli, menyirami Winston dengan bensin. I know you hate me, Oh, really? but trust me, I hate myself even more. Dia menyalakan korek dan bersiap membakarnya. Winston meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Mengaku dialah yang menyalakan api dan melemparkannya ke toko. Tiba-tiba Ginny menembaknya. Winston meminta Ginny berhenti. Dia segera menolong Da Silva dan memberikan obat kontinental dari Karen. Dia akan keluar dan akan kembali, meminta Da Silva tak kemana-mana. Winston keluar dari kamar. Dia melihat ada orang besar yang menghabisi semua anak buah Maisie. Winston menembaknya, tapi orang ini tak jatuh. Dan Karen datang menolongnya, memukul orang ini dengan tabung gas besar. Karen mengajak Winston untuk bersembunyi di sebuah kamar.
Sementara itu, Cormac berhasil sampai di lantai 13. Ini adalah ruang pengendali dan ruang operasional seluruh hotel Continental. Dia menyuruh orang yang menjaga tempat itu diam. Cormac meraih mikrofon dan bicara. Cormac mengumumkan ke seluruh hotel, kepada seluruh tamu yang terhormat, dia punya penawaran khusus hari ini. Winston Scott dan komplotannya, siapapun yang bisa membawakan kepalanya, hadiahnya $2 juta dan $1 juta untuk setiap anggota komplotannya. Operator tempat itu yang bernama Orson protes. Mereka belum menemukan alat pencetak koinnya. Cormac sudah tak peduli lagi. Dia sangat marah. Winston bertanya ke Karun, di manakah Cormac menyiarkan siaran itu? Karun tahu Cormac ada di ruang operasional, tapi dia tak tahu letaknya karena itu hak manajemen. Kemungkinan di lantai 13 sesuai perkataan penjaga lift, tapi tak ada lantai 13 di hotel ini. Winston melihat lukisan di kamar Karun, itu sangat bagus. Karun memberitahu itu pemberian kakaknya. Winston kaget, ternyata Karun akrab dengan Frankie. Karun bercerita, jika hanya Frankie yang mengajaknya bicara pribadi di Continental. Bahkan dia sudah menyiapkan jalan keluarnya dari hotel ini. Di balik lukisan itu ada uang dan senjata lengkap dengan amunisinya. Winston semakin bersemangat untuk menghabisi Cormac. Dia berjanji ke Karun, dia akan bertemu dengan ayahnya lagi. Di luar, Miles semakin banyak menghabisi asasin penghuni Continental. Dan si kembar juga menghabisi banyak anak buah Maisie. Yen dari ventilasi udara melihat si kembar dan mengikutinya. Dia turun dari ventilasi, menghabisi orang-orang di bawah. Da Silva kesakitan karena perutnya tertembak. Dia memutuskan untuk memakai obat yang ditinggalkan Winston. Di luar, si kembar masih terus menghabisi anak buah Maisie. Yen pun datang menuju mereka. Si kembar mencari ke arah mana Yen pergi. Yen berhasil menodong kedua orang ini dari belakang. Kedua orang ini menyerah. Yen meminta mereka menjatuhkan senjata. Yen sudah sangat siap dengan bom terpasang di badannya dan akan mengaktifkan remote-nya. Mereka semua akan habis hari ini. Miles datang ke sana, melihat apa yang dilakukan Yen. Miles mencegahnya. Tujuan operasi ini adalah mencari masa depan, bukan mengakhirinya. Frankie sudah meninggal. Dia tak akan senang melihat apa yang dilakukan Yen. Saat itulah si kembar memanfaatkan keadaan, berhasil lolos dan menyerang Miles dan Yen. Mereka memberondong dengan peluru. Miles menghubungi Lemmy, meminta bantuannya. Untunglah Lemmy sudah sadar. Dia sedang berada di ruang pengiriman pipa. Dia menanyakan di mana Miles berada dan memasukkan bom ke tabung silinder pneumatik yang menuju ke bar. Sebuah tabung keluar dari pipa dan meledakkan bar. Akhirnya Benny yang di luar berhasil mendapatkan gambarnya. Ternyata dia berada di truk sampah. Lu mengetuk pintu mendatanginya, menyuruh menjaga pistolnya, dan menitipkan si bocil Feng. Dia berpesan ke Ben, anak ini agak nakal, jangan biarkan dia menyentuh apapun. Lu pun masuk ke dalam. Sementara keadaan di bar sudah kacau dan hancur. Miles yang sempat berlindung keluar dari tempat persembunyiannya, dan si kembar pria masih hidup. Dia mengirimkan bom ke tempat Lemmy berada. Miles berteriak di radio agar Lemmy segera keluar, tapi jaringan transmisi terganggu. Lemmy tak mendengarnya. Dia terkena ledakan dan terluka parah. Miles bangkit dan menembak si kembar, tapi pelurunya habis. Orang ini menantang Miles untuk bertarung dengan tangan kosong. Miles menyerangnya. Miles yang sudah terluka kepayahan menghadapinya. Saat itulah Lou datang membantu kakaknya berdiri.
Mereka membuka kuda-kuda dan menyerang si kembar. Kedua kakak beradik ini sangat kompak. Orang ini masih bisa berdiri dan mengambil tongkat di lantai. Keadaan berbalik sekarang. Dia menusuk Mace dan mencekik Lou. Kedua orang ini terdesak. Saat itulah si bocil Feng muncul dari atap, melemparkan pistol ayahnya, dan Lou menembak. Si bocil Feng pun berkata, "Sometimes objects speak." Lou menyerahkan pistol ini ke kakaknya. Mereka akan membicarakan ini nanti. Winston dan Karun sampai di ruangan pipa pneumatik, dan mereka menolong Lemmy yang sudah kepayahan. Dia menitipkan pesan ke Winston. Dia sudah menyiapkan bom C4 untuk dikirim, dan Lemmy meninggal. Winston menutup matanya. Winston menghubungi Benny. Apa dia bisa memantau lokasi? Ben pun menyebutkan di mana para anggota Cormac dan asasin tamu hotel berkumpul. Winston mengirimkan bom itu satu-satu ke berbagai macam ruangan. Itu cara yang cepat untuk menghabisi orang-orang ini. Cormac yang melihat itu sangat geram. Semua tamu hotel asasinnya meninggal. Sekarang bagaimana caranya mereka menuju ruang operasional di lantai 13? Karun punya ide. Dulu waktu pertama bekerja di hotel, dia bekerja di dapur. Ada lift makanan yang menuju lantai rahasia. Mereka segera bergerak di dapur. Akhirnya mereka pun berhasil naik dengan kartu akses. Si kembar wanita menemukan Yen di luar. Yen membuang remote-nya ke dalam kolam. Wanita ini juga melepaskan senjatanya. Dan baku hantam itu pun dimulai. Keduanya seimbang. Yen dengan marahnya mematahkan kaki wanita ini. Tapi tubuh gadis ini sangat unik. Dia lentur dan sangat fleksibel. Yen terdesak. Orang ini mempermainkan Yen dan akan menghabisinya. Tapi itu belum berakhir. Yen dengan tekad dan amarahnya berhasil menjatuhkan wanita ini ke dalam kolam. Dan suasana kembali sunyi. Si kembar wanita keluar dari kolam. Dia heran kenapa rompi bom itu terpasang di tubuhnya dan meledak. Yen berhasil membalaskan dendamnya. Cormac pun geram. Si kembar andalannya sudah tewas. Cormac sangat kesal. Kenapa bisa begini? Dia sudah meminta bantuan ke High Table, tapi mereka mengabaikannya. Dia meminta si operator menggunakan haknya, menjalankan protokol defensionem. Orang itu menolak. Itu membuat Cormac marah dan menghabisi operator ini. Dan telepon di ruangan itu tiba-tiba berbunyi. Cormac mengangkatnya. Itu telepon dari Adjudicator Katie. Dia bertanya apa Cormac sudah mendapatkan pencetak koinnya. Dia memperingatkan Cormac, jangan sampai terjadi apa-apa dengan operator Orson. Cormac segera menutup telepon.
Dia menggunakan tangan Orson untuk mengaktifkan protokol. Mike dan Lou menyelesaikan pertarungannya. Heran melihat semua pintu dan jendela tertutup pintu baja. Transfer volume cairan berlangsung. Ini adalah protokol penghancuran paksa Hotel Continental. Dalam 10 menit, seluruh hotel akan meledak dan rata dengan tanah. Cormac meninggalkan tempat itu menggunakan lift. Silva tak sengaja melihat Cormac turun melalui lift rahasia. Sementara itu, Winston dan Karen sudah dekat dengan lantai 13 dan mereka sampai. Mereka menemukan operatornya, tapi orang itu sudah meninggal. Karen melihat layar monitor. Ini adalah pemusnahan massal Hotel Continental. He's dead. Yen tak bisa lagi masuk ke dalam. Dia sudah terkurung di luar. Cormac berhasil sampai di bawah, di pintu keluar darurat. Tempat itu ternyata terhubung dengan rel kereta api bawah tanah. Karen menjelaskan, hitung mundur sudah dimulai. Hotel ini akan rata dengan tanah dan seluruh penghuninya. Satu-satunya cara menghentikannya adalah tangan dan sidik jari Cormac. Mereka melihat dari layar. Cormac sudah berada di bawah. Winston memikirkan apa yang harus dia lakukan. Winston melompat dari pipa pembuangan sampah. Untunglah dia berhasil selamat sampai di bawah. Winston bersiap dan mengeluarkan senjatanya. Tapi Cormac tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dia sangat marah. Winston mengambil segalanya darinya. Winston membalas dan menyerang orang ini. Tapi dia dihajar kembali. Cormac memakinya. Dulu waktu dia kecil, dia meminta kakaknya membakar banyak gedung. Dan sekarang dia akan membakarnya dan mengirimnya ke neraka. Berjumpa dengan kakaknya. Da Silva sudah di sana dan menodongkan pistolnya. Dia mendengar seluruh ucapan Cormac. Inilah dalang yang menyebabkan seluruh keluarganya meninggal. Cormac menyangka wanita ini adalah salah satu asasin yang menginap di hotelnya. Dia mengatakan hadiahnya batal. Turunkan senjatanya. Dan Da Silva menembak. What, you missed him from there? Menghabisi orang ini. Cormac jatuh. Penghancuran hotel kurang dari 3 menit lagi. Kereta darurat Cormac tiba. Ternyata inilah jalan keluar Cormac dari hotel ini. Dia sudah menyiapkan semuanya untuk kabur. Winston segera bertindak. Dan dia berhasil sampai tepat waktu. Dia menggunakan tangan Cormac. Hotel Continental berhasil diselamatkan. Akhirnya mereka berhasil merebut hotel ini. Kedua orang ini berpelukan. Benny sangat senang. Yen tak menyangka pintu-pintu besi kembali ke tempatnya. Lampu merah padam. Peraturan kembali. Tak boleh lagi ada pencabutan nyawa di wilayah Hotel Continental. Misi Ginny sudah selesai. Dia melepaskan pemilik apartemen. Ginny meminta maaf atas perbuatannya. Wanita pemilik kamar tak marah. Dia mengaku juga muak dengan Hotel Continental sejak dia tinggal di sini 27 tahun yang lalu. Pemilik kamar ini mengajak Ginny ke taman botani di Brooklyn. Akhirnya Pak Tua ini mempunyai teman kencan. Winston dan Karun menunggu semua rekan timnya di ruang utama hotel. Dia berbincang dengan Karun. Sekarang dia bisa pergi dari hotel ini dan berkumpul lagi dengan ayahnya di kampung halamannya. Tapi Karun menolaknya. Sekarang inilah rumahnya dan berkata, Winston tak akan bertahan tanpanya di hotel ini. Sementara itu, adjudicator dari High Table, Katie dan Hickman sedang dalam perjalanan menuju Hotel Continental. Semua tim pun berkumpul. Hanya Lemmy yang tak selamat. Keadaan hotel sangat berantakan. Winston menawarkan bir mahal dan menuangkannya ke gelas. Dia mengucapkan kata-kata pembuka. Berterima kasih, perjuangan mereka akhirnya berhasil. Winston mendengar sesuatu dan keluar. Hickman memasang plat di dinding di luar hotel. Winston memeriksanya. Wanita ini keluar mobil dan berkata, hotel dalam status interregnum, tak boleh ada aktivitas sementara sampai ada ketentuan dari High Table. Dia memuji Winston yang telah merebut hotel ini dari Cormac O'Connor. Winston bercerita, apa dia percaya pada nasib. Dia mengalami nasib buruk dan baik baru-baru ini. Ternyata Frankie menyimpan mesin pencetak koin di mobil lama milik ibunya dulu, dan Winston menemukannya.
Katie memujinya, tapi sayang hotel ini bukan miliknya. Winston membantahnya, dia dalam posisi untuk negosiasi. Dia mengalahkan Cormac di rumahnya dan mengambilnya. Sekarang dia mengendalikan apa yang High Table butuhkan. Dia menjamin pencetak koin berada di tempat yang sangat aman. Pencetak itu ternyata dipegang oleh Maisie dan disimpan di gedung bank yang dibelikan Winston. Winston berkata, dalam berbisnis dia tak pernah berhubungan dengan perantara. Katie pun marah. Dia tak tahu berurusan dengan siapa. High Table tak akan mau bicara dengannya. Winston menuruni tangga, mencabut pistolnya dan menghabisi Katie. Hatchman ditodong. Orang ini mengerti Winston dalam situasi yang menguntungkan. Dia membawa mayat Katie. Begitulah sejarah seorang Winston Scott menjadi penguasa baru di Hotel Continental. High Table membiarkannya dan memberikannya posisi karena dia memegang mesin pencetak koin. Dan kisah di mana legenda ini dimulai pun selesai. Kita menantikan season 2. Mungkin kita bisa melihat John Wick muda datang dan memulai petualangannya di Hotel Continental. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.